What's up guys, balik lagi dengan gua Rons. Di sini kita akan melanjutkan tahap 3.3 yang dimana kita akan membahas terkait order block dan fair value gap atau biasa disingkat sebagai FVG. Cuman yang perlu gua tekanin untuk pembahasan kali ini, tolong kalian ulang-ulangin video ini. Ulang-ulangin, bahkan sebenarnya di semua video gua. Cuman kalau kali ini gua mohon kalian itu untuk fokus sama buat gambaran serta tulisan di buku ataupun di notes kalian. Oke? Nah, kita langsung masuk ke trading view dan kita bakalan bahas dulu secara teori. Yang pertama, kita bakalan ngebahas order block. Jadi apa sih definisi dari order block? Definisi dari order block, baik itu bullish ataupun bearish, adalah last candle. Ingat, kalian catat, last candle atau candle terakhir sebelum adanya kenaikan atau penurunan yang impulsif. Ingat, catat itu. Last candle untuk bearish berarti kalau OB-nya untuk nge-sell, berarti last candle sebelum adanya penurunan yang impulsif. Kalau untuk bullish candle yang bullish order block, berarti last candle sebelum adanya penurunan sebelum adanya kenaikan yang impulsif. Contohnya kayak gini. Kalau kalian lihat nih di bagian OB nih. Nah, ini adalah last candle nih last candle sebelum adanya penurunan yang impulsif. Maka candle ini kita marking, kita tandain nih, kita kotakin dan kita sebut sebagai OB. Oke, ini untuk sell, ini OB sell. Nah, terus untuk order block bullish, ini dia last candle sebelum adanya kenaikan yang impulsif dan yang ditanda OB-nya itu ini. Nah, tapi ingat, kenaikan dan penurunan impulsif kan ada juga tuh penurunan yang lain, tapi nggak bisa dikatakan impulsif karena kenapa? Nggak ada gapnya. Nih, ini namanya fair value gap. Oke, nggak ada gapnya. Lihat tuh, nggak ada ruang yang kosong di situ. Nggak ada ruang yang kosong. Nih, kalau kalian perhatiin, kalau yang lain itu nggak ada gap yang kayak gini. Oke, nggak ada ruang yang kosong di area situnya. Nah, lihat. Oke. Nah, ini dia gapnya. Oke, jadi gap itu menandakan penurunan atau kenaikan yang impulsif. Nih, ini lagi, ini gap nih. Ingat, ada 3 candle dia itu ada 3 candle. Candle 1, candle 2, dan candle 3. Yang jadi gap itu candle 2-nya. Yang dimana body candle-nya, nih body candle itu nggak ditutupin dengan ekor candles yang 1 dan candle yang 3. Jadi candle 2-nya itu full body gitu. Itu ibaratnya dia telanjang gitu loh. Nah, terus ini juga nih, candle 1, candle 2, dan candle 3. Yang di tengah ini itulah FVG yang menandakan kenaikan yang impulsif. Karena kenapa? Buyer itu udah mulai masuk sehingga seller gak mampu ngelawan. Ingat, kalau seller ngelawan pasti ekornya itu kebentuk. Dia pasti nyiptain harga terendah. Nah, sehingga tertutup tuh. Tapi karena buyer terlalu kuat, jadi dia telanjang tuh. Nah, nggak ditutupin. Nah, itu makanya disebut impulsif. Oke. Nah, last candle sebelum adanya impulsif itu disebut OB. Oke. Itu disebut order block. Biasanya dia itu berbentuk dia kalau untuk nge-sell itu berwarna hijau. Terserah sih warna candle bullish kalian apa. Dia candle bullish dulu baru tuh beris. Kalau yang order block untuk ngebuy, dia itu berbentuk bearish candle, last bearish candlenya, terus bullish yang ninggalin gap. Oke, dia ninggalin gap di sini. Nih, ini gap, ini gap. Nah, kita entry-nya itu di OB-nya. Oke. Nah, biasanya kita tentuin itu di time frame berapa? Biasanya kita tentuin, kan kita biasa yang paling sering gue pakai untuk intraday itu lihat market structure di time frame 1 jam, terus turun ke M30 serta M15 untuk melihat liquidity. Ingat, baru-baru tuh kita pelajarin liquidity, lihat juga OB, FVG, SNR, supply and demand. Kita kan udah pelajarin itu. Jadi itu penggunaan time frame juga ya. Oke. Terus sini. Gak semua OB itu kalian pakai. Oke? Gak semua OB itu kalian pakai. Jadi kalian harus combine juga
market structure dengan order block. Oke. Nah, misal nih di sini nih. Misal di sini. Ini kan pembalikan arah ya kan, awalnya bearish dia ngebuat boss, ini awalnya boss tapi langsung di break, maka terbuat change of character kan, biasanya. Ingat, biasanya nggak selalu ada. Biasanya di sini tuh ada OB, di sini ada OB, dan di sini ada EVG-nya. Oke, di sini ada EVG-nya, kalian bisa entry di OB-nya itu kalau dalam keadaan bullish, sehingga di sini ada OB. Nah, itu untuk bullish. Kalau bearish ya sebenarnya tinggal kebalikannya aja sih. Nah, kalau bearish kayak gini, dia ngebuat boss dulu, terus low-nya ini ingat low valid. Harus low valid yang di break pakai body, ingat pakai body bukan ekor. Terus di sini ada OB, last candle sebelum adanya penurunan yang impulsif. Penurunan yang impulsif ditandai dengan adanya apa? Adanya gap. Oke. Nah, kita bisa entry tuh di OB-nya. Gitu. Terus yang nextnya juga order block bearish lagi itu pada saat terjadi break of structure. Kan kita udah tahu nih tren lagi turun, pas ada break of structure nih, ada break of structure, dia nge-break low-nya yang di sini. Dia nge-break. Biasanya dia meninggalkan order block. Oke. Dia meninggalkan order block. Nah, terus usahain ada gapnya supaya mengkonfirmasi bahwa penurunannya itu impulsif. Oke, nah last candle-nya itu biasanya berisi orderan yang belum kesampaian karena udah turun duluan gitu loh. Karena impulsif banget turunnya. Sehingga terciptalah gap dan OB-nya kita bisa pakai untuk nge-sell. Tuh, itu kalau dalam keadaan break of structure. Misal lagi di sini dia ngebuat boss lagi nih. Dia ngebuat boss lagi, di sini ada OB lagi, kita entry lagi di situ. Yang penting memenuhi syarat ya. Ada last candle sebelum adanya penurunan yang impulsif, yang dimana penurunan impulsif itu ditandai dengan adanya gap. Oke, pokoknya catat semua itu. Nanti kita juga bisa combine dengan Fibonacci, tapi nanti aku ajarin, kan next ini kita pelajarin Fibonacci. Nah, kalau dalam keadaan bullish berarti kebalikannya. Nah, kalau dalam keadaan bullish kebalikannya. Ketika dia nge-break lagi high tertingginya, dia nge-break lagi high tertingginya sehingga menciptakan harga tertinggi terbaru. Nah, kita bisa entry lagi tuh di OB tapi dengan syarat ada gap, ya kan? Terus tunggu turun, baru naik lagi. Gitu. Oke. Langsung saja kita praktekkan ke market. Nah, ini OB. Ini juga OB nih. OB bearish. Aduh, ini kotor banget ya. Gini aja dah. Nah, kalian bisa lihat di sini dia ngebuat boss ya kan, break of structure, udah valid body, boss. Terus di bawahnya terjadi change of character atau pembalikan arah. Nah, change of character, last candle sebelum adanya penurunan yang impulsif, baik berwarna biru atau putih, bearish atau bullish. Tapi yang penting terjadi gap di sini. Nih ada gap kan, ini gapnya. Nah, ini gapnya kan. Nah, respect kan. Terus ini lagi, kalau sebenarnya lebih bagusnya lagi ini dia nyiptain boss dulu nih, dia ngebreak bawahnya sini, dia ngebreak yang bawah sini, dia ngebreak, maka terjadi boss kan, sini ngebreak bawah, terus dia retest di area OB. OB-nya mana? OB-nya mana? Ini OB. Nih, last candle terakhir sebelum adanya penurunan yang impulsif. Nih, penurunan impulsif ditandai dengan apa? Gap, kan? Terus yang di bawah nih, kalau kalian suka main lower time frame, sebenarnya gue juga kan tadi habis ambil entry. Nih, kalian perhatiin di sini kalau kalian pakai time frame kecil untuk scalping, di sini itu ada change of character. Di sini ada change of character. Di sini ada CH, kita sebut MSS juga bisa. Nah, di M5-nya ada OB. Ini OB kecil nih. Ini OB. Nah, oke. Ini OB, guys. OB. Nah. Ini OB. Ini EVG-nya. Oke. Terus ini kan CH.
Nah, aduh, salah. Di sini dong CH-nya, MSS-nya, MSS kecilnya. Sorry. Aduh, salah. Di sini MSS kecilnya, guys. Nih. Ini pakai MSS. MSS itu sama aja kayak change of character, guys. Cuman lebih sering dipakai di lower time frame. Nah, terus di sini bos, kan? Ini bos. Nah, sini ada OB. Nih, OB lagi. Aduh. Nah, situ ada OB lagi, di sini EVG-nya nih. Nih. Nah, itu EVG-nya, sini OB-nya. Oke, gitu. Jadi kalian harus ikut market structure-nya dulu, tandain market structure-nya, baru kalian tentuin OB-nya. Oke? See you.